Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya. Apa kabar kamu, Nak? Saya lihat semua hadir ya, betul ya? Oke, langsung aja ketua kelas, siapkan kelasnya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya lihat kelas saya udah rapi ya. Oke, lanjut aja ya, Nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kan pembelajaran kita tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar kamu sebagai peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu mau kasih apa ya? Sedikit apa dulu lah. Pernahkah kamu melihat ibu kamu membuat kue? Pernah. Bisa langsung jadi nggak, Nak? Iya. Jadi untuk membuat kue, biasanya ibu kamu tuh mempunyai langkah-langkah tertentu. Ada cara-cara yang harus dilewatinya untuk membuat sebuah kue. Betul? Betul. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh ibu kamu itulah yang disebut dengan berpikir komputasional atau computational thinking. Oke, ini saya perhatikan. Silakan lihat ke layar dulu ya. Ini tema pembelajaran kita hari ini ya, materinya. Temanya adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ini pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses manusia maupun komputer. Kemudian ini beberapa prinsipnya, Nah. Ada 4 itu ya. Ada decomposition, pattern recognition, pengenalan pola, abstraksi, dan algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Kemudian ini contoh penerapannya dalam coding pembelajaran kita. Kalau decomposition itu bisa kayak gerakan, suara, karakter, dan efek-efek. Kalau pengenalan pola itu biasanya menggunakan kode loop. Kalau abstraksi itu bisa pakai blok kode. Kalau dia berpikir algoritma itu bisa menggunakan kode-kode dengan urutan yang logis. Kemudian lagi pembelajaran berpikir komputasional itu sebenarnya ada 2 ya. Ini 2 ini yang paling yang sering digunakan ini, yaitu ada yang plug dan unplug. Kalau plug itu kalau dalam bahasa Inggris yang pakai yang mencolokkan menggunakan listrik, ini dia plug menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, aplikasi
dengan konsep berpikir komputasional dan amplak ini tidak menggunakan perangkat elektronik. Oke, ini contohnya untuk yang plug. Plug ini berarti pakai listrik ya, bisa ada game daring, pakai scratch atau pakai code. Kemudian untuk yang kalau plug ini biasanya kamu pernah mencoba ini ya, game-game daring itu termasuk dalam contoh plug, tapi game-game yang berbau edukasi, ada nilai, ada materi pendidikannya ya, ilmu-ilmunya di dalamnya. Kemudian lagi untuk selanjutnya yang contoh unplug itu bisa permainan kartu, algoritma seperti menyusun langkah-langkah ya, kayak tadi ibu kamu membuat kue, langkah-langkah membuat kue, langkah-langkah membuat jus, apalagi langkah-langkah membuat prakarya boleh masuk dalam unplug. Kemudian ada maze challenge atau human grid, itu misalnya membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Kebetulan ini saya sudah membuatkan contoh media untuk yang unplug, tidak menggunakan perangkat elektronik. Ini dia. Nih, nampak anakku? Oke. Jadi kalau sudah saya susun huruf-hurufnya seperti ini, nampak semua kelompoknya? Kira-kira ini apa bacaannya anak untuk yang ini? Terbentuk kata apa? Siapa yang tahu coba? Masukkan. Siapa guys? Iya, tepuk tangan yang bilang bunga, benar. Oke, selanjutnya apa? Oke, siapa yang bisa? Iya, abu, betul. Next. Siapa yang tahu? Apa? Apa guys? Tidak? Oh no. Apa? Binjai, tepuk tangan. Ini salah satu contoh pembelajaran menggunakan unplug. Unplug itu tidak menggunakan perangkat listrik. Oke, sekarang saya tampilkan pembelajaran yang menggunakan plug. Oke, silakan. Kita lihat ya nak ya. Oke. Saya menggunakan ABCY. Yang bisa menjawab boleh tampil ke depan ya nak ya. Gak usah takut-takut. Skip ya. Answer the questions correctly to unlock the temple door. Oke, ini salah satu contoh ya. Plug. Di game ini kita mencari nama-nama bulan dalam setahun. Oke, saya mulai ya nak ya. Last month was Ya, bulan lalu November katanya. Bulan selanjutnya apa? Siapa yang berani? Silakan. Iya, silakan Feby. Ya, bulan lalu November. Tadi bulan ini. Ada tangan tuh. Ya, bulan ketiga. Siapa berani bulan ketiga? Silakan. What is the third month of the year? Bulan ketiga, Maret, benar sekali. Oke, bulan setelah Juni. Bang Fandi. Good. Sebelum Januari, bulan apa sebelum Januari? Silakan Mbak Bita. Bulan sebelum Januari. Oke, tepuk tangan. Oke.
What Iya, is setelah next Juni, month? bulan apa? Setelah Juni, bulan apa? Iya, Bang. Tasya, silakan. Oke. Ah, Oke, good. Teman-teman dong. Next. Month of the year. Bulan ke-8. Agustus. Siapa berani? Iya, silakan. 8 month. Bulan ke-8. 8 cuy. Oke, good. Kita. Your September. Bulan sebelum September. Silakan bilang. Good. After. Setelah Juni. Bulan apa datang setelah Juni? Silakan kajian. Gampang kan guys kan? Oke. Oke, good, betul. August. What Bulan lalu katanya Agustus. Jadi bulan ini bulan apa? Bulan lalu bulan Agustus. Jadi bulan ini apa? Ya silakan Kak Aisyah. Oke, good. What is next month? Iya, katanya bulan ini Januari. Jadi bulan depan bulan apa? Silakan Mbak Pati. Oke, good. Oke, habis. Oke, tepuk semangat. Oke. Inilah nak ya tema pembelajaran kita hari ini, berpikir komputasional. Sudah saya jelaskan mana yang plug dan yang unplug. Oke. Ada yang belum paham nggak nak? Mudah ya kan? Menyenangkan nggak belajar menggunakan apa coding? Happy ya kan, semuanya happy. Oke. Jadi nak, sebelum apa? Ini saya kasih tugas kelompok dulu, silakan ini dikerjakan, ya kan? Tugas kelompok yang sudah selesai duluan boleh dipresentasikan. Yang ini saya kasih tugas kelompok versi unplug. Oke, siapa yang cepat silakan langsung bacakan hasilnya.
5. Batak, nomor 6 Sunda, nomor 7 Betawi, nomor 8 Jawa. Iya, benar sekali. Next, selanjutnya kelompok mana? Silakan. Kelompok terakhir anak ya. Oke. Kuat. Yang tepuk tangan. Oke, ini tugas kamu kan menemukan nama-nama suku dengan berbagai kode atau simbol-simbol yang sudah disediakan ya. Yang ini suku apa nak? Baduy. Yang ini? Batak. Jadi demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sedikit refleksi saja ya akan pembelajaran kita. Jadi pembelajaran refleksi yang pembelajaran yang sebelumnya tadi kita sudah bermain game plak, kemudian lagi bermain game unplug ya kan, unplug ya pakai kelompok. Jadi saya akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu merupakan cara kita untuk menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah yang logis, ya kan nak kan? Kemudian lagi ada dua pembelajaran berpikir komputasional, ada yang plug menggunakan perangkat elektronik dan kemudian ada yang unplug menggunakan bukan menggunakan tapi tanpa menggunakan perangkat elektronik. Oke, demikian saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas selanjutnya nanti akan saya kirim ya nak ya, tugas PR kita nanti saya